Cara jitu untuk membubarkan DPR. Oke, gimana nih cara membubarkan anggota DPR selain dari melakukan demo? Kita simak ya. Sejarah membuktikan bahwa MPR dan DPR itu bukan lembaga suci yang tidak bisa disentuh. Soekarno pernah membubarkan DPR. Bahkan Gus Dur pernah mencoba untuk mengajak MPR-DPR berubah. Dan Gus Dur mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR. Justru beliau sendiri yang ditumbangkan. Artinya bahwa DPR dan MPR itu tidak akan bisa dibubarkan jika tidak ada dukungan dari Presiden, TNI, dan Polri. Artinya apa? Kalau rakyat teriak demo bubarkan MPR, DPR, tapi tidak didukung Presiden, TNI, dan Polri, itu tentu saja tidak akan bisa terjadi. Demo itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu butuh perubahan. Indonesia butuh pemimpin yang mempunyai akal sehat. Makanya ada cara yang lebih jitu agar MPR, DPR itu bisa bubar dengan sendirinya. Pada saat pemilu, kita tidak usah memilih caleg dan tidak usah memilih partai. Boikot kotak suara untuk DPR MPR. Apa gunanya kita memilih wakil rakyat jika ternyata mereka hanya mewakili diri mereka sendiri? Biarkanlah mereka bubar dengan sendirinya. Bukan lewat kudeta, tapi boikot rakyat di pemilu. Karena sejatinya kekuatan itu adalah di tangan kita, bukan di gedung megah Senayan. Kita bisa membubarkan DPR karena syarat terbentuknya negara yang amat tahu adalah satu, rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat adalah diakui oleh negara lain. Lalu, kenapa ada DPR MPR? DPR MPR adalah sistem dari demokrasi yang tugasnya adalah mewakili rakyat dan mengontrol pemerintah. Tapi, ketika mereka sudah tidak bisa lagi mewakili rakyat, maka tidak perlu ada DPR MPR. Soekarno pernah membuktikan itu dengan membubarkan DPR dan menggantinya dengan DPR GR. Ingat itu, kalian anggota dewan yang merasa kalian lebih hebat daripada rakyat. Kita sempat berharap ketika Prabowo mengatakan bahwa dia ingin bekerja untuk rakyat, bahwa dia ingin membereskan koruptor, tapi kita lihat sendiri dia membagi-bagi bintang kehormatan di saat rakyat menangis dan di saat rakyat demo dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Apalagi dia sering berteriak hidup Jokowi dan Jokowi adalah guru politiknya. Jadi kita paham apa isi kepala Prabowo. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Mungkin emak bodoh, tapi kita lihat realitanya. Emak mendukung gerakan rakyat, gerakan mahasiswa. Abaikan pernyataan presidennya mengatakan bahwa kita adalah antek asing. Kita berteriak untuk mewakili diri kita sendiri. Oke, ya. Oh, jadi begitu caranya teman-teman ya. Cara jitu untuk membubarkan DPR adalah ya kita boikot tahun depan tuh nggak usah milih lagi gitu ya. Bentar nih ya. Ternyata anggota DPR itu tidak bisa dibubarkan tanpa ada dukungan penuh nih ya dari pemerintah, TNI, dan Polri. Jujur aku baru tahu nih teman-temannya, dan ini ilmu banget nih untuk kita yang nggak tahu gitu, untuk kita yang masih awam tentang dunia politik. Ternyata susah juga ternyata untuk ngebubarin anggota DPR ya. Aduh, ya tambah puyeng. Bahkan Soekarno aja tuh ya nggak mampu untuk membubarkan anggota DPR. Gus Dur juga justru dia yang malah lengser. Gimana menurut kalian, gimana teman-teman? Tapi dengan melakukan aksi demo itu adalah suatu bentuk toleransi atau pelajaran lah ya untuk pemerintah supaya bisa lebih berpikir secara bijak lagi. Nah, menurut aku sih seperti itu. Ya ternyata susah ya ngebubarin DPR. Oke, terima kasih banyak telah nonton. Jangan lupa komen dan di share juga sebanyak-banyaknya biar yang lain pada tahu. Assalamualaikum.